Makanya ulama ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia salafan wa khalafan dari dulu sampai hari ini sepakat, saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Nggak boleh main-main tentang Al-Quran, saudara. Umat Islam tidak boleh sedikit pun ragu terhadap Al-Quran. Apa saja yang ditekankan oleh Al-Quran, diinformasikan oleh Al-Quran, diatur oleh Al-Quran, wajib kita imani, wajib kita percaya, wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Allah nyatakan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di ayat lain Allah nyatakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, saudara. Ya, sebetulnya Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia, saudara, apapun agamanya. Akan tetapi tidak setiap manusia rela sudi mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Lalu siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya? Hanya al-muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jadi orang bertakwa? Siap jadikan Al-Quran sebagai imam? Siap jadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Takbir! Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ila an-nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai pedoman dia, sebagai imam dia, sebagai petunjuk dia, qadahu ila jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Indah tidak? Mau masuk surga? Jadikan Al-Quran sebagai imam, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya. Maksud di belakang tulang punggungnya, dia membelakangi Al-Quran, dia menolak Al-Quran, dia nggak mau mengamalkan Al-Quran, dia nggak mau tunduk kepada Al-Quran, dia nggak menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Apa kata Nabi? Saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menjorokkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min. Jadi jelas yang namanya orang kalau udah ngaku beriman, wajib cinta kepada Al-Quran, wajib untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menyatakan haram, ya haram. Nggak usah banyak protes, saudara. Kalau Al-Quran mengatakan halal, ya halal. Kalau Al-Quran perintahkan kita dengan suatu perintah, ya kerjakan. Kalau Al-Quran melarang kita, ya tinggalkan, saudara. Al-Quran merintahkan kita sholat 5 waktu, ya sholat. Al-Quran memerintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Al-Quran memerintahkan kita untuk bayar zakat, ya bayar dong zakatnya. Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita, ya birrul walidain dong, saudara. Nggak usah pakai protes. Apa yang diperintahkan Al-Quran, kerjakan. Al-Quran melarang kita daripada perzinahan, ya jangan berzina. Al-Quran melarang kita daripada minuman keras, ya jangan minuman keras dong. Al-Quran melarang kita daripada riba, ya jangan makan riba dong. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, tinggalkan. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi sampaikan kepada kamu semua daripada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi-Nya, saudara, wa ma atakumur rasul, apa yang Nabi datang sampaikan kepada kamu, fakhudhuhu, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, fantahu, hentikan, tinggalkan. Jangan sekali-kali kita lakukan, saudara. Jadi tunduk kepada Al-Quran itu harga mati, bukan lagi harga mati, harga akhirat. Harus kita bawa sampai ke akhirat, saudara. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tunduk kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya, saudara. Jadi jangan main-main soal Al-Quran, saudara. Nah, karena itu apa yang terjadi belakangan ini di kita punya negeri, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Kemarin kita aksi 14 Oktober, aksi bela Islam pertama, saudara. Untuk apa? Untuk membela Al-Quran dari penistaan. Kemudian kita turun lagi pada tanggal
September aksi 411. Untuk apa? Untuk membela Al-Quran dari penistaan. Saudara, yang dinista yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Kemudian sampai kita turun lagi pada tanggal 2 Desember aksi 212. Untuk apa? Untuk membela Al-Quran daripada penistaan, saudara. Tapi apa cukup sekedar kita membela Al-Quran dari penistaan? Tidak cukup. Ke depan ini kita harus tingkatkan perjuangan kita untuk menerapkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kemarin Al-Maidah 51 dihina, kita bela besok supaya Al-Maidah 51 tidak dihina lagi. Harus saudara dijadikan sebagai sumber hukum. Al-Maidah 51 harus diterapkan di Indonesia. Selama Indonesia mayoritas dihuni oleh umat Islam, maka presiden dan wakil presiden Indonesia wajib orang Islam, gak boleh diberikan kepada orang kafir. Kafir. Siap dipimpin sama orang Islam? Siap dipimpin sama orang Islam? Waduh, jawab Habib. Tapi kan undang-undang kita membolehkan orang kafir untuk menjadi presiden di Indonesia. Ubah itu undang-undang. Tidak boleh kau buat undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh kau buat peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Undang-undang yang manapun yang membolehkan orang kafir untuk menjadi pemimpin di Indonesia harus diamandemen, harus direvisi, harus diganti. Tidak boleh ada aturan bertentangan dengan aturan Al-Quranul Karim. Takbir. Jangan takut menyuarakan yang hak, saudara. Kadang-kadang kita kalau tunjukkan, ya ada undang-undangnya, undang-undang, saudara. Kita ini wajib tunduk kepada undang-undang, wajib tunduk kepada konstitusi, selama konstitusi dan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Presiden bikin peraturan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita ikut. DPR bikin undang-undang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita ikut, saudara. Tapi kalau presiden ataupun DPR membuat peraturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, haram untuk kita ikuti, saudara. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Makhluk yang manapun, mau presiden kan namanya, mau pimpinan MPR, mau DPR, mau jenderal, mau siapapun, bahkan termasuk ulama sekalipun, saudara. Kalau coba-coba mengajarkan kepada umat untuk maksiat kepada Allah, haram untuk kita taati, saudara. Nggak boleh. Ada habib mengajak maksiat, haram kita taati. Ada kiai ngajak kita maksiat, haram untuk kita taati, saudara. Nah kalau habib dan kiai aja ngajak maksiat, haram kita taati, apalagi presiden. Baru jadi presiden mengajak maksiat, kita mau diajak ke neraka rame-rame. Saya mau tanya, mau nggak diajak ke neraka? Ayo mau ke neraka atau ke surga? Al-Quran mengharamkan minuman keras, betul? Kita tahu presiden dan DPR membolehkan minuman keras diperjualbelikan, sudah. Saya mau tanya, mau ikut presiden atau Al-Quran? Mau ikut DPR atau Al-Quran? Takbir! Takbir! Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Jadi Al-Quran imam kita semua, betul? Al-Quran
menyatukan kita, betul? Dan yang kita lihat kemarin aksi 411, aksi 212, aneka ragam golongan umat Islam ikut semua, betul? Betul? Saya tanya kemarin waktu turun, yang suka maulid ikut gak? Yang gak suka maulid ikut gak? Yang subuh pakai kunut ikut gak? Yang gak pakai kunut ikut gak? Yang Jumat 2 kali ikut gak? Yang Jumat azannya sekali ikut juga gak? Saya tanya, yang pakai speaker ikut gak? Yang gak pakai speaker ikut gak? Bagus tidak? Bersatu tidak? Siap bersatu? Takbir! Kalau kita udah bersatu nggak bisa dikalahkan, saudara. Jadi ini bukan saatnya lagi, saudara, kita ribut antar madhab, antar aliran, antar golongan. Kemarin kita waktu turun nggak ada orang cerita, oh ini Muhammadiyah, ini NU, ini FPI, ini FUI, sudah nggak ada. Yang orang tahu ini Islam, titik. Betul? Indah tidak? Indah. Saya tanya, bersatu itu indah tidak? Bersatu itu berkah tidak? Bersatu itu bagus tidak? Siap bersatu? Takbir! Jadi nggak usah ribut gila dia. Apa yang benar, yang mana, yang salah, yang mana yang salah? Yang sholat subuh pakai kunut, apa yang nggak pakai kunut? Yang salah yang nggak sholat subuh, goblok. Betul? 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 Orang sholat subuh bagus gak? Bagus gak? Orang sholat subuh bagus, dia pakai kunut, dia punya dalil. Yang nggak pakai kunut punya dalil. Yang penting dia sholat subuh. Orang udah sholat subuh pakai disalah-salahin, pakai kunut bid'ah, malah lu mau menyan. Nggak usah ribut, mau pakai kunut, punya dalil kuat, bisa dipertanggungjawabkan, betul? Yang nggak pakai kunut terusin nggak pakai kunut. Kalau kita mau marah, jangan ambil sholat subuh. Yang nggak sholat subuh lo amelin. Betul? Betul? Takbir! Udah nanya Jabir, yang salah yang mana? Tahiyatnya lurus tapi digodek-godek. Ada kan digodek-godek? Ada gak? Nggak usah ribut. Madhab Syafi'i lurus, nggak boleh digerak-gerakan. Madhab Imam Ahmad digerak-gerakan, saudara. Nggak usah ribut. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kita yang ikut madhab Syafi'i jangan kita gerakkan, saudara. Mereka yang ikut madhab Imam Ahmad kita hormati, digerakkan, betul? Betul? Jadi yang lurus, yang digerakin ada dalil, kecuali begini. Yang lain lagi nih, nggak ada dalilnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi sholat udah ngejek loh. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Kenapa? Artinya kalau begini ada dalil, yang digerakin ada dalil. Kalau begini nggak ada dalil, itu baru bid'ah, betul? Bid'ah itu yang nggak ada dalilnya dan bertentangan dengan syariat Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Dan kemarin waktu kita Jumat di Monas indah, azan 2 kali, ada Muhammadiyah protes? Ada, ikut sudah. Udah gitu selesai sholat Jumat nggak pakai zikir berjamaah, saudara. Ada NU protes, saudara? Ada, saudara. Yang jadi imam waktu yang baca kunut nazilah, dia sisipi doa Rabithah, saudara. Doa Rabithah itu nggak pernah dibaca sama NU, nggak pernah dibaca sama Muhammadiyah. Itu dibaca oleh kalangan tarbiyah, saudara. Ada NU protes? Nggak ada, saudara. Ada Muhammadiyah protes? Bahkan Muhammadiyah NU ikut amin sambil nangis lagi, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Terus waktu di Monas pembukaan, baca maulid gak? Baca. Terakhir pakai qiyam gak? Diri gak semuanya? Ikut gak semua? Saya tanya, indah gak bersatu? Berkah gak bersatu? Siap bersatu? Takbir! Tapi ingat, bersatu yang dimaksud bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam menegakkan agama. Kira-kira jelas tidak? Jangan bersatu dalam korupsi. Ada yang bersatu dalam korupsi? Ada yang bersatu dalam judi? Ada yang bersatu dalam mabok-mabokan? Ada yang bersatu di dalam melanggar syariat? Banyak, saudara. Jadi kalau saya katakan bersatu, maksudnya bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam karim Allah. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada aturan Allah, hukuman Allah, kepada
warasatul anbiya, pegang yang kuat saudara. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kau berpecah belah. Kira-kira jelas tidak? Dan bersatu itu penting, sebab pertolongan Allah itu ada dalam persatuan. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saudara, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersama-sama, saudara, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallah, kata Nabi, sesungguhnya pertolongan Allah itu ma'al jamaah, ada bersama persatuan, bersama persaudaraan, bersama kebersamaan kita semua, saudara. Artinya kalau kita bersatu, kita gotong royong, kita berjuang bersama, Allah berkahi, Allah kasih pertolongan, Allah kasih kemenangan. Gak boleh kita bercerai-berai lagi, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya tunjukkan sekarang bagaimana dahsyatnya persatuan, saudara. Ada televisi, saudara, namanya Metro Mini. Dia sering beritakan kebohongan-kebohongan dan sering menyakiti hati umat Islam. Betul? Betul? Begitu umat Islam rame-rame kompak tidak menonton Metro TV, saudara. Anda tahu, dari rating ketiga anjlok menjadi rating ke-14, saudara. Luar biasa, saudara. Ini hasil kerjasama umat Islam. Kebersamaan itu penting. Selama ini Metro TV ratingnya tinggi di atas karena yang nonton umat Islam, saudara. Begitu Anda setel TV, Anda setel itu channel Metro TV, itu ratingnya lewat satelit naik, saudara. Itu satelit memberikan informasi, oh yang nonton Metro TV sekian juta orang di Indonesia, makanya ratingnya tinggi sampai yang ketiga, saudara. Hati-hati, begitu Anda buka channel satu televisi, itu langsung connect ke satelit, satelit langsung bisa menghitung sekian juta yang nonton TV One, sekian juta yang nonton Metro TV, sekian juta yang nonton SCTV, saudara. Tapi begitu umat Islam matikan atau channel tersebut hapus dari TV kita, saudara, maka ratingnya anjlok. Dan kalau ratingnya anjlok, nggak ada yang pasang iklan. Kalau nggak pasang iklan, bangkrut itu TV, sudah. Begitu saya tanya, umat Islam kalau bersatu bisa bikin bangkrut TV tidak? Bisa bikin bangkrut TV tidak? Begitu siap hapus channel Metro TV dari TV kita. Pokoknya musuhin Islam, Metro TV, Kompas TV, hapus channelnya dari televisi kita. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Ada pabrik roti ikut-ikutan. Ikut-ikutan pakai bilang aksi 212 ini mecah belah bangsa. Saudara, umat Islam marah, rame-rame boikot, nggak ada yang beli, saudara, sari roti. Bangkrut tidak? Sekarang lagi kalang kabut, saudara. Sekarang lagi ditawarin di pesantren-pesantren gratis. Sekarang mau dibagi-bagi gratis. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Jangan kurang ajar umat Islam, saudara. Jangan. Sekarang Anda bisa lihat bagaimana sari roti lagi anjlok, bagaimana Metro TV anjlok, saudara, karena persatuan umat Islam. Nggak sampai di situ, saudara. Sebelum 411, saudara, kita masih dibikin kalang kabut oleh medsos. Ini medsos ini dulu pernah dibentuk oleh Jokowi Ahok dengan nama Jasmed. Itu Jokowi Ahok sosial media, saudara. Itu dibentuk anak-anak muda, direkrut, digaji. Saudara, kerjaannya apa? Kerjaannya hanya fitnah orang, ngejelekin orang, ngejatuhin orang, dan haram mencitrakan diri seolah-olah dirinya paling bersih, dirinya paling bagus, dirinya paling hebat, saudara. Sehingga umat Islam banyak yang tertipu di mana-mana. Nah, kelompok semacam ini banyak, bukan Jasmed saja. Orang-orang kafir bikin kantor, beli laptop, beli HP ribuan buah, saudara, dipekerjakan anak-anak muda. Sebulan digaji 2 juta, saudara. Satu kantor ada 100 anak muda, dibagi 3 shift, pagi, siang, malam. Satu orang digaji 2 juta, saudara. Kerjanya apa? Duduk di kantor. Hari ini mereka sepakat siapa yang mereka mau habisi, saudara. Coba lihat, mereka ingin habisi MUI, saudara. Maka dibikinlah stiker, dibikinlah berita yang mencaci maki MUI, saudara. Dibikin dalam waktu 1 jam, ratusan ribu akun menghantam MUI rame-rame, saudara. Dan
Umat terpengaruh. Jahat cara mereka, saudara. Nanti besok lagi mereka kumpul. Siapa lagi mau dihantam? Oh, ada Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kalau kemarin MUI-nya, sekarang Kiainya bikin berita-berita fitnah, saudara. Nah, kemudian ditampilkan. Dalam waktu pagi jam 7 dibuka, jam 8 pagi sudah menyebar. Kiai Amin begini, Kiai Ma'ruf Amin begitu, Kiai Ma'ruf Amin seperti ini, seperti itu, dia habisi. Saudara, itu cara kerja mereka, saudara. Nah, kalau MUI aja digituin, apalagi FPI. Nggak usah cerita, saudara. Bertahun-tahun, saudara, kita hadapi mereka. Saudara, wah mereka fitnah FPI begini, FPI begitu, FPI macam-macam. Radikal, ekstrem, teroris, saudara, dan seterusnya. Dia bikin fitnah habis-habisan. Bahkan lucunya apa, saudara? Saya punya anak perempuan 7. Saya ajak jalan beserta ibunya. Begitu jalan, saya foto, saya, istri saya, sama anak saya yang 5 putri. Jadi saya, istri saya, anak saya ada 5. Diambil itu foto oleh mereka, ditaruh di sosial media. Apa judulnya? Habib Rizik sedang berlibur dengan 6 istri. Luar biasa. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang mereka bikin foto lagi. Ada laskar-laskar itu kalau datang santri, kalau datang ke saya, Habib foto dong. Banyak gak yang begitu? Saya foto. Nah begitu foto kan dia taruh jadi profil daripada dia punya WA-nya, betul? Nah itu dikumpulin sama dia, sudah. Jadi saya foto melaskar ini, mesantri ini, ditaruh, terus ditaruh atasnya. Terbongkar sudah kelainan seksual ketua putri. Luar biasa. Jadi dipikirnya saya LGBT, doi LGBT. Yang laki doyan laki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di situ. Saya lagi sakit, saudara, terbaring di tempat tidur. Kemudian ada seseorang petugas foto saya. Fotonya menyebar, diambil oleh mereka. Foto petugas tadi dihapus, diganti sama foto perempuan berjilbab tidur di samping saya. Ternyata perempuan tersebut yang berjilbab tadi artis porno beragama Kristen. Orang Kristen yang suka main video porno, saudara, ditaruhlah judulnya. Oh, ternyata Habib Rizik didampingi oleh artis porno. Kan kurang aja. Jadi mereka sekarang sebar fitnah macam-macam. Selama ini, saudara, mereka bebas, mereka menguasai media sosial. Selama ini mereka seenaknya mencaci maki, menghantam kanan kiri, saudara. Sebelum 14, saudara. Tapi setelah aksi bela Islam 14, apalagi aksi bela Islam 212, saudara, itu para netizen, orang-orang Islam yang bermain di dunia maya, tanpa dikomando, tanpa direkrut, tanpa pendaftaran, dengan anugerah Allah, mereka bersatu rame-rame menjadi laskar cyber, saudara. Dan luar biasa, jumlah mereka 2 juta lebih. Saudara, begitu presiden ngomong salah, dibully jutaan orang. Begitu Kapolri ngomong salah, dibully jutaan orang, saudara. Begitu Ahok kemarin nangis di pengadilan, dibully habis oleh jutaan orang, saudara. Dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Nah sekarang petugas cyber mereka kalang kabut, saudara. Mau ngomong begini salah, saudara. Wah, hantam. Akhirnya dia bikin fitnah yang aneh-aneh. Ada lagi dibikin taruh foto saya. Apa? Habib Rizik mengatakan sepak bola haram. Pala lu mau menyan. Masya Allah, kacau tidak? Kacau. Kenapa saya tertawa melihat itu semua? Itu menunjukkan, saudara, kalau mereka panik, mereka ketakutan, mereka sudah tidak punya bahan lagi untuk fitnah kanan, fitnah kiri. Dan saat ini, saudara, 2 juta anak muda kita, saudara, yang punya akun Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya, 24 jam, saudara, di mana saja Islam diserang, mereka bela Islam rame-rame. Bagus tidak? Bagus. Itu saya minta nih kepada semua warga Bojong Murni, anak muda Bogor, dimanapun Anda berada, Anda yang punya handphone, bikin, saudara, bikin Facebook, bikin Twitter, bikin Instagram, bikin Telegram, bikin WhatsApp, saudara, bikin. Untuk apa, saudara? Bikin sebanyak yang Anda bisa bikin. Mau bikin 10, mau bikin 20, mau bikin 100, mau bikin 200. Untuk apa? Begitu ada yang menghina Islam, Anda serang, habisi siapa saja yang menyerang Islam di
sudah. Siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap kuasai medsos? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Makanya sekarang televisi kalang kabut. Dulu siapa yang punya televisi, dia yang bisa kuasai opini. Sekarang enggak, saudara. Siapa yang menang di medsos, dia yang akan kuasai opini, saudara. Loh kok begitu, Habib? Televisi itu punya segelintir orang. Untuk mengoperasionalkan televisi, itu biayanya ratusan miliar. Jadi, selama ini yang bisa bikin opini hanya yang punya duit ratusan miliar. Orang Bojong Murni ada pun punya ratusan miliar. Gampang gocap aja lagunya. Kacau tidak? Dulu dipegang televisi yang punya duit. Kalau sekarang enggak. Modal 5.000 perak beli pulsa bisa bikin berita, tidak? Betul? Betul? Saya mau tanya, modal 5.000 beli pulsa, saudara bisa main WA gak? Bisa main WA gak? Bisa main WA gak? Jadi sekarang medsos itu sudah milik rakyat, milik grassroots. Saudara, jangan sampai kita kalah dalam dunia medsos. Setuju? Siap bela Islam? Pokoknya ada satu orang nyerang Islam, saudara, rame-rame kita habisi di medsos, saudara. Insya Allah. Sambil kita kejar. Kemarin sudah kita kejar di Surabaya, di Bogor, begitu juga di Bandung. Sudah ada beberapa yang kita tangkap dan kita jebloskan ke penjara, sudah. Kejar, jangan didiamin, sudah. Dan ke depan siapa saja yang menghina Islam akan kita proses secara hukum. Mau siapapun, mau jenderal, mau tentara, mau polisi, mau presiden, mau menteri, mau siapapun, saudara. Siapa yang coba-coba menghina Islam, kita seret, jebloskan mereka semua ke penjara. Takbir! Siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Ini tim kita luar biasa, sudah. Ahok sedih. Masuk ke dalam ruangan dipeluk kalau saudara angkatnya sedih. Saudara, abis begitu dia ketawa-ketawa, lagi ketawa-ketawa ada anak kita fotonya. Ada kebongkar, saudara. Masuk lagi saudara dalam WA, dalam Twitter, dalam internet, ternyata air mata buaya. Air mata buaya. Dia gimana waktu itu masyarakat digusur ibu-ibu pada nangis, betul? Waktu orang miskin digusur anak kecil pada nangis, betul? Gimana perasaan dia ketika rakyat kecil miskin pada menangis? Dia nggak mau tahu. Bahkan ibu-ibu anak kecil yang menangis, apa kata Ahok? Ini cuma bintang sinetron saja. Nah sekarang Allah Maha Adil, saudara. Dia kemarin membuat nangis rakyat miskin, sekarang dia yang dibuat nangis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin dia mempermalukan rakyat miskin, sekarang dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Maha Adil? Siapa Maha Adil? Siapa Maha Besar? Takbir! Sallu ala Nabi! Orang ada nanya, Habib besok ada aksi bela Islam 4 jam. Itu 3 belum beres sudah mau 4. Masya Allah. Saudara, saya katakan ke depan ini kita lihat bagaimana Ahok diproses. Bagi umat Islam harga mati Ahok harus dipenjara. Dan nanya, kalau Ahok nggak dipenjara, ya revolusi. Ya revolusi. Setuju? 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 Siap revolusi? Siap revolusi? Takbir! Udah bilang, Habib revolusi makan. Ada kebun. Loh kenapa harus revolusi? Kalau orang yang sudah menista agama, saudara, dilindungi, dibela, saudara, dibenarkan perbuatan salahnya sampai tidak dipenjara, itu berarti hukum kita diobok-obok, kedaulatan kita diobok-obok. Wajib kita bela agama, wajib kita bela negara, wajib kita tegakkan hukum, dan harus dengan revolusi supaya tidak ada lagi yang berani menistakan agama, saudara. Takbir! Takbir! Jangan takut revolusi, saudara. Kenapa ngomong revolusi takut? Apa sih itu revolusi? Revolusi itu adalah perubahan drastis, perubahan mendasar, perubahan yang prinsip, perubahan dari yang tidak baik menjadi baik secara cepat, saudara. Kalau evolusi itu perubahan
partai PDIP dan Nasdem tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, dan bagaimana Jokowi sepakat kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Kita tidak ada masalah negara mau kerjasama dengan Amerika, kerjasama dengan Cina, kerjasama dengan Rusia, silakan, boleh-boleh aja dalam urusan ekonomi, saudara. Tapi dalam persoalan ideologi nggak boleh, saudara, nggak boleh. Ideologi kapitalis harus kita tolak, ideologi imperialis harus kita tolak, ideologi komunis harus kita tolak, saudara. Karena Indonesia ini negara beragama, negara yang sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha, ketuhanan yang maha. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Jadi saudara, tauhid sudah menjadi dasar daripada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga apa saja pemikiran, ideologi, ucapan, perbuatan, perilaku, tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di negara Republik ini, saudara. Nggak boleh. Pemikiran yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa seperti pemikiran komunisme, pemikiran ateisme harus dilarang di Republik ini, saudara. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Pelacuran, perjudian, narkoba, itu semua bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, sehingga nggak boleh diizinkan di Republik ini, saudara. Betul? Takbir! Maka itu saya mau tanya sekali lagi, semua siap bela agama? Siap bela negara? Takbir! Negara komunis Cina mau coba-coba ganggu Indonesia, siap perang lawan mereka? Siap angkat senjata? Takbir! Anda catat baik-baik, saudara. Satu, dulu ada negara bernama negara Tibet, saudara. Tekan kerjasama dengan negara Cina komunis, saudara. Setelah tekan kerjasama, Cina mengirim ratusan ribu pekerja untuk membangun Tibet, saudara. Begitu Tibet dibangun selesai, saudara, ternyata saudara 50% daripada pekerja yang mereka kirim itu semua adalah tentara Cina, saudara. Setelah rapi mereka bangun, tentara-tentara tersebut merebut Tibet, dan akhirnya Tibet sampai hari ini dikuasai oleh Cina, saudara. Kemudian pemimpin agama tertinggi di Tibet yang disebut Dalai Lama diusir dari Tibet, sampai hari ini nggak bisa kembali lagi ke negerinya, saudara. Hati-hati. Jadi cara Cina menguasai negeri orang begitu, kirim dulu bekerja, suruh kerja, saudara. Ingat, ini kontrak perjanjian antara Indonesia dengan Cina. Cina akan kirim 10 juta tenaga kerjanya kita punya negeri, saudara. Nah, kalau yang 5 jutanya tentara, siap-siap mereka jajah kita. TNI nggak sampai 5 juta, saudara. Polisi nggak sampai 5 juta, saudara. TNI kita 1 juta aja nggak ada. Polisi kita 1 juta aja nggak ada. Bayangkan kalau Cina mengirimkan 5 juta tentaranya untuk duduk di setiap wilayah di negara Republik ini, saudara. Hati-hati, hati-hati, saudara. Mereka gunakan berbagai macam, dan Tibet, saudara, itu menjadi pelajaran buat kita semua. Betul? Yang kedua, saudara, saya sebutkan Angola. Angola itu salah satu negara di Afrika diberikan bantuan oleh Cina, saudara. Triliunan diberikan bantuan. Begitu utangnya sudah banyak, nggak bisa bayar, saudara, dimaafkan oleh Cina, diampuni utangnya, tapi harus diatur oleh Cina, saudara. Nah, kemudian diatur oleh Cina itu negeri. Kemarin negeri tersebut membuat undang-undang melarang Islam berada di Angola, saudara. Seluruh masjid satu negeri mesti ditutup, semua musola madrasah mesti ditutup, dan semua orang Islam, saudara, kalau tetap nggak mau keluar dari Islam, nggak boleh tinggal di Angola, saudara. Lihat apa kerja Cina komunis di negara Angola, di Afrika sana, sampai Islam dilarang oleh negara tersebut. Yang ketiga, saudara, Zimbabwe juga salah satu negara di Afrika, saudara, berhutang habis-habisan kepada Cina.
orang Cina, saudara. Bahkan pabrik batu bara di Kalimantan Selatan, dari mulai direktur utama sampai tukang sapu, semuanya Cina asing. Bukan orang Cina Indonesia, bukan. Kalau Cina Indonesia itu masih WNI. Ini Cina asing, Cina yang datang dari RSC, saudara. Yang bahasa Indonesia sendiri mereka nggak paham. Masya Allah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Anda tahu, saudara, apa yang terjadi 2 minggu lalu? 2 minggu yang lalu, Presiden Jokowi, saudara, menganjurkan dan menyerukan supaya bisnis Indonesia menggunakan yuan, mata uang Cina. Ini Presiden udah ngomongin resmi, saudara, supaya transaksi jual beli internasional di Indonesia dilakukan dengan mata uang Cina. Ya, dikit lagi rupiah dikubur, rupiah dibuang, nggak perlu pakai rupiah karena nilai rupiah rendah. Kita disuruh pakai uang Cina semuanya, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa dengan republik ini, saudara? Hati-hati, hati-hati. Ini bukan persoalan kecil. Saya tambahkan lagi yang berikutnya, saudara. Anda tahu, saudara, Presiden Jokowi sebulan yang lalu mengeluarkan kepres bahwa orang asing, termasuk Cina-Cina dari Beijing, saudara, akan diberikan hak milik rumah, hak milik tempat tinggal, hak milik tanah, hak milik perkebunan. Selama ini orang asing nggak boleh punya hak milik di Indonesia, saudara. Sekarang diberikan 80% tanah kita di Indonesia ini banyak dikuasai oleh Cina. Kalau mereka diberikan hak milik, saudara, besok Indonesia diambil oleh mereka secara resmi, bersertifikat. Walaupun kita tuntut di mahkamah internasional, kita tidak akan menang, saudara. Insya Allah. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Sampai di situ 2 minggu yang lalu, saudara, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia berangkat ke Beijing dan mengumumkan di Beijing di depan orang-orang Cina asing, saudara. Apa dikatakan? Kalau kalian mau jadi warga negara Indonesia, maka bisa mendaftar secara online, dipermudah hanya lewat internet, saudara. Ada apa di negeri, saudara? Kok Cina dimudahkan untuk memiliki hak milik, untuk mendapatkan warga negara, untuk masuk kerja di kita punya republik? Dan yang terakhir, saudara, proyek reklamasi Pantai Jakarta, saudara, emang untuk siapa? Ini apartemen belum jadi, baru diuruk. Mereka sudah bikin iklan di Hong Kong, di Taiwan, di Beijing, di Macau, saudara. Mereka iklankan dan seluruh unit apartemen sudah habis dibeli oleh orang-orang Cina, saudara. Itu daya tampung pulau 800 hektar yang sedang dibangun, saudara. Yaitu dengan membangun tower-tower tinggi, itu mampu menampung minimal 15 juta orang sampai 25 juta orang, saudara. Itu kalau dipadatkan bisa 50 juta orang. Artinya besok begitu reklamasi berhasil, apartemen dibangun, 25 juta orang dari Cina komunis, mereka akan tinggal menjadi warga ibu kota Jakarta. Sehingga, saudara, jumlah mereka 2 kali lipat daripada warga Jakarta yang ada saat ini. Insya Allah. Artinya kalau sudah begitu, kemudian ke depan setiap pilkada siapa yang menang? Saya mau tanya, ibu kota Jakarta diambil oleh Cina asing, ridho tidak? Rela tidak? Diambil oleh Cina komunis, rela tidak? Rela tidak? Jadi kalau saya mengajak umat Islam di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, untuk melawan penjajahan Cina, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir! Jadi kenapa saya teriakan revolusi, saudara? Karena negara kita saat ini sedang dalam keadaan bahaya. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Jadi bukan hanya penistaan agama, bukan hanya penistaan surat Al-Maidah 51, saudara. Bahkan komunis juga berkembang biak. Dan kalau komunis itu merajalela, bukan Al-Maidah 51 lagi yang dia hina, saudara. Al-Qurannya dia hina, Allahnya dia hina, Nabinya dia hina, Islamnya dia hina. Begitu saya mau tanya sekali lagi semua di sini. Ayo jawab dan Bapak. Siap bela Allah? Ya. Siap bela Rasul? Ya. Siap bela Nabi? Ya. Siap bela Quran? Ya. Siap bela Islam? Ya. Siap bela agama? Ya. Siap bela negara? Ya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi kalau orang ngomong, saya ajak untuk revolusi, siap tidak? Siap. Siap tidak? Ya. Siap tidak? Ya. Makanya saat ini, saudara, ini sedang kondisi ya. Kita sedang konsolidasi. Saya akan keliling ke 34 provinsi, saudara. Mulai bulan Januari, saya akan keliling ke
34 provinsi. Kita ingin sampaikan berita ini kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jangan biarkan negara kita dijajah oleh asing. Jangan biarkan negara kita dijajah oleh asing, saudara. Ya, resikonya berat, saudara. Karena banyak oknum-oknum jenderal, baik TNI maupun Polri, saudara, yang dipiara oleh Cina, yang disekolahi oleh Cina, saudara. Saat mereka kuliah, mereka dikasih beasiswa, mereka dibiayai, semua keperluan mereka, saudara, dipenuhi. Saat ini mereka sudah jadi jenderal, akhirnya mereka menjadi pendukung Cina-Cina kafir, saudara. Maka itu salah satu kewajiban kita, dan saya akan berjuang. Kita harus selamatkan TNI, kita harus selamatkan Polri, kita harus rangkul mereka. Nggak boleh mereka dikuasai oleh orang Cina-Cina kafir, betul? Siap selamatkan tentara, siap selamatkan polisi, takbir. Kita pernah mendebat, saudara. Anda tahu ada oknum jenderal sampai tega mengatakan, Habib Rizik, sekarang bagaimana? Kita nggak setia kepada mereka. Kami punya kebutuhan 10 negara, cuma kasih 1, mereka kasih kami 9. Apa kau jual diri? Apa kau jual negeri? Hanya gara-gara dikasih kebutuhanmu 9? Kenapa mereka bisa memenuhi kebutuhanmu yang 9? Karena mereka korupsi, karena mereka meras uang rakyat, karena mereka melakukan eksploitasi. Dengan dukungan kalian, tentara dan Polri. Justru kalau tentara dan Polri ikut rakyat, bela rakyat, mereka nggak bisa korupsi, mereka nggak bisa meras rakyat, mereka nggak bisa miskinkan Indonesia. Betul? Dan kalau ini kita kelola sendiri tanpa Cina-Cina kafir tersebut, gaji polisi bisa naik, gaji tentara bisa naik, tentara polisi kita bisa sejahtera tanpa mengemis kepada orang kafir. Betul? Takbir. Begitu saya tanya semua saudara, apa Anda rela TNI Polri dikuasai oleh Cina kafir? Rela tidak? Apa Anda rela Cina, saudara, Cina kafir menguasai polisi dan tentara kita? Polisi tentara kita diperbudak oleh mereka, rela tidak? Rela tidak? Siap selamatkan TNI, siap selamatkan Polri. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saudara, ini perjuangan kita memang berat. Kenapa? Kita melawan kekuasaan. Kita melawan orang-orang yang punya kekuatan demikian ini, saudara. Tapi jangan pernah khawatir, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa maha kuat? Siapa maha besar? Siapa maha besar? Yakin dibantu oleh Allah? Yakin ditolong oleh Allah? Menyatakan dalam Al-Quran Ta'ala, tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau kamu betul-betul membela agama Allah, maka Allah berjanji niscaya yansurkum, Allah akan menangkan kamu sekalian, insya Allah. Nah, kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Itu yang saya sampaikan. Saya mau tanya, itu namanya makar atau dakwah? Makar atau dakwah? Apa mau lawan penjajah, makar bukan? Selamatkan negara, makar bukan? Selamatkan TNI, makar bukan? Selamatkan Polri, makar bukan? Selamatkan negeri, makar bukan? Bela negara, makar bukan? Nah, jadi kalau revolusi sesuai dengan aturan syariat, makar bukan? Bukan, saudara. Makar itu merusak agama, makar itu merusak kebenaran, makar itu merusak keadilan, makar itu merusak tatanan hukum, makar itu kalau yang benar disalahin, yang salah dibenerin, betul? Makar itu kalau penista agama dibiarkan, betul? Kira-kira jelas tidak? Takbir. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi fir wa akrimna bil matalib minna. Ilahi fir wa akrimna bil matalib minna wa jabi masatina bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabi barri bila addin wa la hasrin. Wa salli ala nabi barri bila addin wa la hasrin wa ali sadatin ghurrin bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha ya ghaffar dhunub wa ya sattar al-uyub wa ya mufarrij al-kurub wa ya muqallib al-qulub ilahana. Salatullah salamullah اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك إلهنا يا رب العالمين. صلاتullah سلام ربنا تقبل منا دعاءنا وحيد رجاءنا وتقبلنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واصل أجلنا وحسن منقلبنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا يا رب. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin.